Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Nona itu memandangnya dengan sepasang mata bersinar-sinar penuh rasa syukur dan terima kasih, bahkan bibir yang mengerut karena menahan sakit itu tersenyum. Apa saja yang dapat kulakukan untuk membalas budimu, Sim Eng Hyong? Sayang, aku hanya dapat membawa namamu ke alam baka. Mata itu masih memandang terbelalak dan air matanya mengalir dari pelupuk mata membasahi kedua pipinya yang pucat. Selamat berpisah, sahabat terbaik Sim Lai Sek. Namamu terukir di sanubariku, kubawa mati. Pergilah sekarang dan biarkan aku dengan tenang menghadapi siksaan yang akan membawaku pergi menyusul ibu. Sim Lai Sek merasa betapa hatinya seperti ditusuk-tusuk. Tidak. 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 Engkau tidak boleh mati begini saja, Nona. Seorang semuda engkau, secantik engkau. Tidak mungkin aku dapat membiarkan kau mati begini saja. Gadis yang tadinya sudah memejamkan mata itu kini membuka matanya dan memandang heran. Saking herannya ia sampai lupa untuk sementara rasa nyeri yang makin menghebat. Sim Eng Hyong. Kau, kenapakah? Mengapa kau bersikap seperti ini? Mengapa? Mengapa engkau sebaik ini kepadaku? 5 tahun lamanya setiap hari aku menyumpahimu, mengutukmu, menganggap engkau sejahat-jahatnya orang berhati keji telah membunuh ciciku yang tak berdosa. Agaknya. Siapa tahu? Karena kutukan dan sumpahku itu engkau mengalami malapetaka sehebat ini, dan ternyata engkau tidak berdosa. Dengan begini maka akulah yang berdosa kepadamu, Nona, aku harus menebus dosaku kepadamu ini. Akan tetapi bagaimana? Engkau terluka, hampir mati. Terluka jarum beracun? Mungkin tidak ada obat penawarnya, akan tetapi kalau racunnya dikeluarkan. Jangan. Biao Eng menjerit. Mengapa jangan? Engkau akan selamat? Kalau racun itu kusedot keluar, ya, begitulah cara pengobatannya. Sim Lai Sek mengulur tangannya hendak mencabut jarum merah yang menancap di tengkuk Biao Eng itu. Sim Eng Hyong, jangan lakukan itu. Biao Eng menjerit, suaranya melengking penuh kengerian. Engkau akan celaka. Sim Lai Sek tersenyum dan tidak menghentikan usahanya, kini jari tangannya menjepit jarum merah itu dan dicabutnya dengan tiba-tiba. Darah menghitam keluar dari luka di tengkuk itu. Nona, jangan menakut-nakuti aku. Biar celaka sekalipun, untuk menolongmu dan untuk menebus dosa, aku rela. Setelah berkata demikian Sim Lai Sek membungkuk dan mendekatkan mulutnya pada tengkuk yang berkulit putih halus, akan tetapi di sekitar luka kecil itu membengkak merah. Tunggu dulu, Sim Eng Hyong, ini tidak boleh, tunggu sebentar dan dengarkan kata-kataku. Biao Eng di dalam hatinya meronta-ronta dan suaranya terdengar penuh permohonan sehingga Lai Sek mengangkat lagi mukanya. Ada apa lagi, Nona? Dengar, Sim Eng Hyong. Aku tahu betul kedahsyatan racun Angtokcia ini. Dia itu bekas suciku sendiri, aku tahu bahwa luka jarum ini sama sekali tidak boleh disedot. Apakah takkan sembuh? Boleh coba-coba daripada tidak ditolong sama sekali. Bukan begitu. Biao Eng gugup. Mungkin sembuh, akan tetapi penyedotnya. Dia akan celaka, akan menjadi buta matanya. Jangan kau lakukan itu. Lai Sek kelihatan terkejut, kemudian dia menatap wajah Biao Eng dan tersenyum. Biar celaka, atau buta, bahkan mati sekalipun aku rela melakukannya untukmu, Nona. Ia menunduk kembali, akan tetapi Biao Eng menjerit. Nanti dulu. Sim Lai Sek. Katakanlah terus terang, mengapa? Kau melakukan ini untukku? Kalau hanya untuk menebus rasa penyesalanmu telah salah menuduh saja, tidak mungkin. Katakanlah, mengapa? Mengapa? Sim Lai Sek memandang wajah gadis itu dan sejenak pandang mata mereka bertemu dan bertaut. Kemudian pemuda itu berkata, suaranya seret dan sukar keluar, namun dipaksa juga. Baiklah, Nona. Mengingat bahwa keadaan kita ini gawat sekali, kalau kau tidak kutolong engkau mati. Kalau kutolong mungkin aku yang mati, biarlah kau mendengar sejelasnya, mendengar apa yang selama ini berada di dalam hatiku sebagai rahasia pribadiku yang tak diketahui siapapun juga. Kau mau tahu mengapa aku hendak nekat menolongmu dengan taruhan nyawaku?
Baiklah, karena aku cinta kepadamu, Nona. Terbelalak mata Biao Eng. Dugaan yang tepat namun ia tetap tidak tahu mengapa pemuda itu mencintainya. Akan tetapi, mana mungkin? Engkau selamanya mendendam, menyumpah dan mengutuk aku yang tadinya kau anggap membunuh cicimu. Sim Laisek menundukkan kepalanya. Itulah yang merusak hatiku selama bertahun-tahun ini. Semenjak aku melihatmu di Kunlun San, aku... si lemah ini, aku jatuh cinta kepadamu, Nona. Kemudian ketika mendengar engkau adalah pembunuh ciciku, hatiku sakit dan rusak, cintaku berubah kebencian dan penyesalan, kusumpahi dan kukutuk engkau. Kini, ternyata engkau tak berdosa, maka anehkah kalau cintaku tumbuh kembali, bahkan makin mendalam? Aku telah berdosa kepada orang yang kucinta sepenuh hatiku, dan kini untuk menebus dosa terhadapmu, Nona, jangankan hanya berkorban mata yang masih belum kupercaya, biar berkorban nyawa aku rela. Sinar mata Biao Eng menjadi sayu, air matanya turun membanjir. Ia tidak kuasa berkata apa-apa lagi, maklum bahwa apapun juga yang ia katakan, ia tidak akan berhasil mencegah pria yang begini cinta kasihnya. Bibirnya hanya bergerak dan terdengarlah bisikannya lirih. Oh, biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Ia memejamkan mata dan menggigit bibir ketika merasa betapa mulut yang basah hangat dari pemuda itu mengecup tengkuknya lalu menyedot, betapa napas yang panas dari hidung pemuda itu menghembus-hembus anak rambut di tengkuknya. Ia terseduh dan merasa semangatnya terbang, hampir pingsan saking gelisah dan cemas hatinya terhadap pemuda itu. Tanpa sedikit pun mengingat akan dirinya sendiri, Laisek sudah mengecup, menyedot, dan meludahkan darah hitam yang berbau amis. Hampir dia tidak kuat menahan akan tetapi dia mengeraskan hati dan menahan kepalanya yang menjadi pening. Ia menyedot lagi, meludah, menyedot, meludah, sampai akhirnya setelah hampir kehabisan napas dan hampir tidak dapat menahan rasa pening kepalanya, Laisek menyedot darah merah. Ia menjadi girang sekali, akan tetapi masih terus menyedot dan meludah sehingga darah merah secawan keluar yang berarti bahwa kini racun telah dikeluarkan semua. Laisek tertawa-tawa kemudian roboh terguling. Laisek. Biao Eng menjerit lemah. Dia sudah terhindar bahaya racun, akan tetapi tubuhnya lemas dan totokannya belum punah, maka ia hanya dapat memanggil-manggil Laisek sambil menangis. Totokan jari tangan Cui Im memang hebat sekali. Seperti juga jalannya racun jarum merahnya, totokannya itu setelah lewat 12 jam barulah dapat punah dengan sendirinya. Hari telah lewat senja dan hujan turun rintik-rintik di pantai laut selatan itu. Selama itu, Biao Eng menanti tubuhnya terbebas totokan, rebah miring di samping tubuh Laisek yang pingsan di situ pula. Setelah ia dapat bergerak, pertama-tama yang ia lakukan adalah menubruk tubuh Laisek dan menangis terseduh-seduh, mengangkat muka pemuda itu untuk diperiksa, dan di dalam cuaca suram hampir gelap itu ia melihat betapa kedua mata pemuda itu membengkak merah. Ia menjerit dan mendekap muka itu ke dadanya, menempelkan mukanya pada dahi pemuda itu sehingga air matanya membasahi muka Laisek sambil merintih. Laisek. Oh, Laisek. Hujan sudah berhenti, malam pun tibalah. Biao Eng tidak bergerak pindah dari tempat dia duduk, kepala Laisek berada di atas pangkuannya. Jari-jari tangan gadis itu sejak tadi mengelus-elus rambut kepala Laisek, hatinya penuh keharuan dan ada rasa aman di hatinya. Kini hidupnya yang tadinya kosong karena Keng Hong kemudian karena kematian ibunya, terisi lagi oleh kewajiban baru. Ia hidup untuk pemuda ini. Untuk membalas budi pemuda ini yang tiada taranya. Sim Laisek bergerak perlahan. Gelapnya. Ia mengeluh, kepalanya bergerak-gerak di atas pangkuan Biao Eng. Ucapan itu memancing keluar air mata yang bercucuran dari mata gadis itu. Malam telah tiba, Laisek, katanya lirih menahan isak. Heh, apa? Siapa? Malam. Engkaukah ini, Nona? Mengapa engkau memangku aku? Mataku. Tak dapat melihat apa-apa. Biao Eng menangis, menunduk dan merangkul leher Laisek, tak kuasa mengeluarkan kata-kata. Laisek terheran-heran, lalu meraba kedua matanya, jari-jari tangannya meraba sepasang mata yang bengkak dan tertutup, tak dapat dibuka dan teringatlah dia. Aku telah menjadi buta. Laisek. Mengapa engkau nekat?
Sudah kukatakan, Biao Eng tak dapat berkata lagi, terus menangis. Mataku buta? Biarlah. Akan tetapi engkau, sudah sembuh, benarkah, Nona? Engkau sudah dapat bergerak, sudah duduk. Bagus engkau sudah sembuh. Laisek meraba-raba pundak dan tengkuk gadis itu, suaranya mengandung kelegaan hati dan kegirangan besar yang tak dibuat-buat, kegirangan yang membuat dia lupa akan keadaan matanya yang buta. Kegirangan yang terkandung dalam suara pemuda ini membuat Biao Eng menjerit dan tangisnya makin menjadi. Kau kenapa, Nona? Laisek meraba-raba dan jari-jarinya bertemu dengan air mata di pipi Biao Eng. Kau menangis, mengapa? Engkau menangisi aku, benarkah, Nona? Laisek, Laisek. Betapa aku tidak akan menangisi engkau? Hatiku hancur melihat penderitaanmu karena aku. Cinta memang perasaan yang aneh, mengatasi segala macam penderitaan hidup. Biarpun kedua matanya menjadi buta, kini merasa betapa gadis itu memeluknya, bahkan menciumi mukanya, menangis untuknya, Laisek menjadi girang dan merasa bahagia sekali. Oh, terima kasih, Nona. Terima kasih. Engkau menangis karena mataku buta. Ah, aku mau 1000 kali buta kalau engkau menaruh perhatian seperti ini, Nona. Engkau sudah sembuh, sungguh besar hatiku dan masih murah kesembuhanmu kalau hanya ditebus dengan kedua mataku. Aku girang, aku bersyukur kepada Tian Yang Maha Kuasa bahwa aku dapat menebus dosaku kepadamu, bahwa aku masih ada gunanya, terutama sekali untukmu. Nona, kau tolonglah bawa aku ke kota Liokun dan antarkan aku ke rumah pamanku di kota itu, kemudian boleh kau tinggalkan aku, Nona. Akan tetapi berhati-hatilah jangan sampai engkau bertemu dengan dua manusia iblis itu lagi, mereka amat berbahaya dan lihai. Laisek, kau kira aku ini orang macam apa? Tidak, aku merawatmu, mendampingimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Kita akan selalu bersama sampai kematian memisahkan kita, kata Biao Eng penuh keharuan sambil memegang kedua tangan pemuda itu. Laisek mencengkram kedua tangan yang kecil itu dan suaranya tergetar. Apa kau bilang, Nona? Engkau seorang gadis cantik jelita seperti bidadari, berilmu tinggi, engkau hendak menyia-nyiakan hidupmu di samping seorang seperti aku, yang sekarang telah menjadi seorang buta tiada guna. Tidak. Engkau tidak perlu mengorbankan dirimu hanya karena perbuatanku tadi, Nona. Sudah kukatakan bahwa aku hendak menebus dosa, dengan kedua mataku masih murah. Sim Laisek, aku sudah mengambil keputusan hidupku. Kecuali kalau engkau tidak sudi bersamaku, aku takkan pernah meninggalkanmu. Ataukah engkau tidak cinta lagi kepadaku? Genggaman tangan Laisek makin kencang. Engkau tahu bahwa aku mencintamu, Nona. Aku mencintamu melebihi jiwa ragaku. Akan tetapi, karena cintaku itulah maka aku tidak ingin engkau menyia-nyiakan hidupmu, menderita dan mengorbankan hidup untukku. Cintaku tidaklah sedangkal itu, Nona. Aku mencintamu, akan tetapi engkau tentu tidak Hus, aku pun cinta kepadamu, Laisek. Kau. Betapa mungkin ini? Biao Eng, jangan mempermainkan aku, jangan. Sekejam itu. Akan tetapi Biao Eng sudah menutup ucapan Laisek dengan mencium mesra pada mulut pemuda itu sehingga membuat Laisek gelagapan. Setelah melepaskan ciumannya, Biao Eng berbisik. Nah, masih ragukah engkau? Adakah seorang gadis suci mencium mulut seorang pria kalau dia tidak mencinta pria itu? Kau mencintaku? Ya Tuhan, sukar untuk dipercaya. Mengapa kau mencintaiku? Karena aku telah menyelamatkan nyawamu? Bukan, Laisek, karena kemuliaan hatimu. Kalau orang seluruh dunia ini semulia engkau, aku pun akan mencinta seluruh manusia di dunia ini. Biao Eng. Laisek memeluk, merangkul, mendekap dan menangis terseduh-seduh. Biao Eng. Terima kasih. Terima kasih. Dan keduanya berpelukan dan bertangisan. Keng Hong menuruni puncak Kunlun San dengan wajah berseri gembira. Betapa hatinya tidak akan gembira oleh hasil yang dicapainya di Kunlun Pai? Dia telah berhasil membersihkan namanya di Kunlun Pai, telah berhasil mengubah rasa benci para tokoh Kunlun Pai, terutama Qiang Tojin, menjadi rasa kagum berterima kasih dan bersahabat. Tentu saja ada yang berbalik membencinya karena sepak terjangnya di Kunlun Pai, terutama sekali Lian Qitojin dan Xian Titojin akan tetapi hal ini sudah wajar.
Setiap perbuatan yang mendatangkan senang kepada sepihak, tentu mendatangkan rasa tidak senang kepada pihak yang bertentangan. Pokoknya, ia harus mendatangkan rasa senang kepada pihak yang benar dan baik. Adapun rasa tidak senang di pihak yang salah dan jahat, bukanlah merupakan hal yang aneh. Ia maklum bahwa tugas yang dihadapinya amat berat. Ia akan menghadapi banyak rintangan, akan menghadapi permusuhan dari orang-orang yang masih mendendam kepada gurunya, bahkan yang akhir-akhir ini mendendam kepada dirinya sendiri. Bagaimana caranya mengubah permusuhan menjadi persahabatan seperti yang dia hasilkan di Kunlun Pai? Tugas menebus semua permusuhan dari hati tokoh-tokoh Kang Ou terhadap gurunya dan dia sendiri sudah amat berat, masih ditambah lagi dengan tugasnya mencari Cui Im dan menundukkan wanita itu, minta secara halus maupun kasar agar wanita itu mengembalikan kitab-kitab yang dicurinya, karena sesungguhnya kitab-kitab itu merupakan syarat penting baginya untuk melenyapkan permusuhan yang ditimbulkan gurunya ketika gurunya mencuri atau merampas kitab-kitab itu dari partai-partai besar. Tanpa mengembalikan kitab-kitab itu kepada pemiliknya yang berhak, bagaimana mungkin dia dapat mengubah permusuhan menjadi persahabatan? Ketika melewati sebuah puncak dan melihat puncak Bayangkara di depan, Kang Hong berhenti dan memandang puncak Bayangkara dengan kening berkerut. Seperti puncak Bayangkara itulah tugasnya, menjulang tinggi dan puncaknya itu sendiri merupakan tugas pertama baginya. Yaitu dia harus mengunjungi puncak itu dan berusaha melenyapkan permusuhan yang timbul dengan mereka yang berkuasa di puncak itu, ialah perkumpulan Tiat Chiangpang. Memandang puncak Bayangkara, teringatlah dia akan semua pengalamannya ketika dia bentrok dengan perkumpulan Tiat Chiangpang. Dan teringatlah dia akan Sim Chiangbi, gadis Huasanpai yang menjadi sebab pertama bentrokannya itu. Ia membantu Chiangbi dan adiknya, Sim Laisek, ketika mereka berdua itu dikeroyok anak buah Tiat Chiangpang sehingga bentrokan menjadi berlarut-larut, ditambah pula oleh perbuatan Cui Im yang menyamar sebagai Biao Eng dan diam-diam membantunya, bahkan telah membunuh Chiangbi. Kang Hong menghela napas panjang. Harus dia kunjungi perkumpulan itu agar dia dapat bicara dengan Ou Bengkok dan Laiban, ketua dan wakil ketua dari Tiat Chiangpang. Dengan hati mantap Kang Hong melanjutkan perjalanannya, menuju ke puncak Bayangkara. Ketika dia tiba di wilayah pegunungan ini dan berada di sebuah lereng yang agak tinggi, dia melihat dari jauh beberapa bayangan orang mendaki puncak. Ada yang naik kuda, ada yang berjalan kaki. Ia berhenti memperhatikan. Dari gerakan mereka yang berjalan kaki dia dapat melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berkepandaian dan agaknya mereka hendak bertamu ke Tiat Chiangpang. Ada apakah di Tiat Chiangpang? Selagi dia termangu-mangu, tiba-tiba telinganya mendengar suara orang bernyanyi, suaranya halus terbawa angin lalu. Kuncu Songki Wiji Heng, Put Goan Hou Ki Gue, seorang budiman bersikap sesuai dengan kedudukannya, tidak menginginkan sesuatu yang bukan menjadi bagiannya. Berseri wajahnya mendengar syair itu. Ia segera mengenal syair itu sebagai ujar-ujar Nabi Hongcu dalam pelajaran kitab Tiong-Yong, dan dia mengenal atau dapat menduga pula siapa orangnya yang bernyanyi itu. Kang Hong tersenyum dan melangkah ke depan menuju ke arah datangnya suara nyanyian yang terbawa angin lalu. Tepat seperti yang diduganya, dia melihat kakek bongkok berpunuk yang berpakaian selalu bersih berkaki telanjang, rambutnya panjang akan tetapi bagian atas kepalanya botak, duduk ongkang-ongkang di atas sebatang dahan pohon sambil bernyanyi dan diseling menenggak arak dari guci araknya. Xiao Bin Kuncu, tokoh aneh yang dulu dia akali untuk memecahkan rahasia kalimat yang terukir di pedang Siang Kok Kiam. Tanpa disengaja kakek aneh inilah orangnya yang telah berjasa sehingga dia dapat menemukan tempat rahasia penyimpanan pusaka gurunya. Kakek itu melanjutkan syair ujar-ujar di dalam kitab Tiong-Yong, akan tetapi kini tidak dinyanyikan, melainkan diucapkan nyaring dengan gaya sedang memberi kuliah atau sedang berceramah di depan banyak murid. Kedua lengannya dikembangkan, kepalanya bergerak-gerak mengikuti irama kata-kata yang seperti sajak dideklamasikan. Dalam keadaan kaya dan mulia dia berlaku sesuai dengan keadaannya, dalam keadaan miskin papa dia berlaku sesuai dengan keadaannya, berada di antara bangsa asing dia menyesuaikan diri dengan sekelilingnya, dalam keadaan duka dan sengsara, dia menyesuaikan diri dengan keadaannya, maka seorang budiman selalu merasa cukup dan tentram, biarpun berada dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Kang Hong yang sudah seringkali membaca kitab Tiong-Yong dan kini mendengar ayat ini dideklamasi dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah menjadi makian jelas maknanya bagi pemuda ini. Ujar-ujar itu mengandung intisari pelajaran, menyesuaikan diri dengan keadaan.
Memang, seorang yang pandai menyesuaikan diri tanpa memaksa hati dan perasaan sendiri akan selalu merasa puas, tak pernah kekurangan dan tenang tenteram. Menginginkan sesuatu yang takkan dapat dijangkauannya bukanlah menyesuaikan diri namanya. Bersikap tidak cocok dengan sekelilingnya, ingin membawa kehendak sendiri, bukanlah menyesuaikan diri namanya. Ia mendengarkan terus, karena biarpun sudah seringkali membaca ayat-ayat itu, kini mendengar diucapkan kakek itu dia merasa amat tertarik. Dalam kedudukan tinggi dia tidak menghina bawahannya, dalam kedudukan rendah dia tidak menjilat atasannya, dia memperbaiki kekurangan sendiri tidak mengharapkan orang lain, maka ia tidak membenci atau mengutuk orang lain. Ke atas dia tidak mengutuk Tuhan, ke bawah tidak menyalahkan manusia. Ujar-ujar itu adalah kelanjutan daripada ujar-ujar tadi dan intisari pelajarannya adalah menerima keadaan penuh kesadaran. Jika seseorang dapat menerima keadaan yang menimpa dirinya dengan kesadaran, maka dia akan selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan itu dan sama sekali dia tidak akan menyalahkan Tuhan maupun manusia lain. Setiap kegagalan yang lazim disebut kesialan diterima dengan kesadaran penuh bahwa hal ini merupakan akibat daripada sebab, dan untuk mencari sebabnya tidak semestinya kalau melontarkan kesalahan kepada malaikat maupun setan. Orang bijaksana atau kuncu, budiman, akan menghadapi setiap kegagalan atau malapetaka yang menimpa diri dengan melakukan introspeksi, memeriksa diri sendiri, kemudian melakukan self-koreksi tanpa membenci atau menyalahkan siapapun juga. Kang Hong sudah mengerti akan semua ini dan dia mendengarkan terus. Seorang budiman selalu tenang dan tentram menanti kurnia sewajarnya dari Tuhan. Adapun seorang yang rendah budi melakukan kejahatan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Memanglah, tanpa adanya kesadaran tadi, seseorang yang sedang mengalami kegagalan akan mudah menjadi mata gelap, menipiskan kepercayaan kepada Tuhan yang dianggapnya tidak adil sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan jahat. Kang Hong maklum bahwa yang sedang diucapkan kakek ini adalah pelajaran pasal ke-14 dari kitab Tiong-Yong dan bahwa masih ada satu ayat lagi sebagai penutup dan yang paling penting dalam pasal hal ini, maka dia masih belum mau menegur dan mendengarkan terus. Kini kakek itu kembali menyanyikan ayat terakhir yang pendek dengan gaya seorang penyanyi wayang, lagatnya lucu sekali. Nabi Hongzu bersabda, perilaku seorang budiman seperti ilmu memanah, apabila memanah tidak mengenai sasaran dia mencari sebab-sebab kegagalan kepada diri sendiri. Karena ayat-ayat itu sudah habis diucapkan si kakek bongkok, Kang Hong hendak memperkenalkan diri, akan tetapi tidak sempat karena kini kakek itu berkata-kata keras penuh celaan seperti orang marah. Anak panah luput dari sasaran adalah karena tidak becus, mengapa mencak-mencak mencari kesalahan dengan mencela anak panahnya bengkok, gendewanya kaku, sasarannya tidak nyata, angin besar, cuaca terlalu buruk dan lain omong kosong lagi. Hahaha, benar-benar manusia ini badut-badut dunia yang tidak lucu dan menjemukan. Guru besar, semua pelajaranmu baik dan tepat belaka, hamba kagum dan tunduknya, betapa sukar melaksanakannya. Aduhai, makin baik pelajarannya, mengapa makin bobrok budi pekertinya manusia? Kang Hong terkejut mendengar ucapan terakhir ini dan lalu dia muncul keluar sambil menegur. Lo Qian Wei, maafkan kalau saya mengganggu, bukankah Lo Qian Wei ini Xiao Kuncu? Kakek itu yang masih duduk ongkang-ongkang di atas dahan pohon, menoleh dan memandang Kang Hong, kemudian menenggak araknya dan berkata seperti orang mabuk. Memang benar, aku seorang di antara kuncu-kuncu yang memenuhi dunia ini. Betapa banyaknya kuncu macam aku sehingga sukar dihitung, seperti daun-daun kuning berserakan di musim rontok. Betapa sukarnya menerima setangkai bunga di musim rontok. Apa pula artinya ucapan Lo Qian Wei ini? Artinya? Lihat saja, betapa kini banyak terdapat kuncu-kuncu berserakan. Setiap orang pelajar hafal akan seluruh kitab-kitab pelajaran Nabi Hongzu, dan mereka itu menganggap diri mereka sebagai kuncu-kuncu. Apakah kalau sudah hafal akan semua ujar-ujar kitab suci lalu menjadi budiman? Betapa mudahnya menghafal dan bicara ditambah lagak seorang kuncu, betapa mudahnya bicara tentang kebenaran, akan tetapi adakah yang dapat melaksanakannya dalam perbuatan? Mereka itu kuncu-kuncu dalam lagak dan kata-kata, dan karena itu aku menjadi seorang di antara mereka, berjuluk kuncu, aku pun seorang kuncu lagak dan kata, kuncu palsu. Akan tetapi, Lo Qian Pui, bukankah seseorang yang telah mengenal diri sendiri dan tahu akan kekurangan-kekurangannya, mempunyai harapan besar untuk memperbaiki dirinya dan hal ini sudah merupakan langkah seorang kuncu. Engkau benar, akan tetapi betapa sukarnya mengalahkan diri sendiri.
Betapa sukarnya menjadi kuncu bukan karena ingin disebut kuncu, betapa sukarnya melakukan perbuatan baik bukan karena ingin disebut baik. Betapa mungkin memisahkan malaikat dan setan kalau malaikat itu kita lekatkan di dada sedangkan setan melekat di punggung? Hei! Engkau ini seorang muda sudah pandai bicara tentang ayat-ayat suci. Engkau hendak menjadi kuncu, pula? Aku pernah melihat mukamu. Oho, benar engkau ini. Kakek itu menepuk kepalanya yang botak lalu tubuhnya melayang turun ke depan Kang Hong. Semenjak dahulu Kang Hong kagum menyaksikan ginkang kakek itu, akan tetapi tentu saja kini dia melihat betapa ginkang kakek itu sebenarnya belum berapa tinggi. Hal ini adalah karena tingkat kepandaiannya sendiri telah melonjak secara luar biasa. Betapa senangnya bertemu dengan sahabat lama? Kakek itu berkata seperti orang bernyanyi. Bukankah engkau orang muda yang memiliki pukulan mujizat dan mengerikan itu? Engkau. Murid Sinjiu Kiam Ong yang menimbulkan geger di seluruh dunia Kang Ou dan dikabarkan lenyap di puncak Kiam Kok San. Kabarnya engkau sudah mati. Kang Hong tersenyum. Tian masih melindungiku dan masih menganugerahi umur panjang padaku, Lo Cianpue. Berkat pertolongan Lo Cianpue, aku masih hidup sampai detik ini. Xiao Bin Kuncu membelalakan kedua matanya dan menggaruk-garuk kepalanya. Aku? Pertolonganku yang mana? Orang muda, jangan engkau ketularan watak Sinjiu Kiam Ong yang suka menggoda dan mempermainkan orang. Aku sudah tua, tak baik mempermainkan orang tua. Saya tidak mempermainkan Lo Cianpue dan hanya menyatakan hal yang sesungguhnya. Ingatkah Lo Cianpue akan bantuan Lo Cianpue memecahkan rahasia 3 macam ujar-ujar dahulu itu? Kebijaksanaan tertinggi seperti air. Tulus dan sungguh mengabdi kebajikan. Tukang saluran mengalirkan airnya kemana dia suka. Nah, Lo Cianpue yang membantu saya memecahkan rahasianya. Oh, itukah? Dengan ukuran-ukuran itu. Kau hendak katakan bahwa rahasia itu adalah rahasia tempat penyimpanan peninggalan pusaka Sinjiu Kiam Ong yang diperebutkan semua orang? Jadi engkau selama ini lenyap ke dalam tempat rahasia itu? Kakek itu menampar kepalanya. Kalau aku tahu. Tentu, kakek itu terhenti dan kini menampar mulutnya. Nah, inilah yang paling berbahaya, musuh manusia nomor 1, yaitu diri sendiri, nafsunya sendiri yang mendorongnya melakukan hal apa saja demi untuk kepentingan diri sendiri sehingga lenyaplah segala norma kebajikan, lenyap dan terlupakan semua ayat-ayat suci agama. Orang muda, jadi rahasia penyimpanan pusaka gurumu itu tersembunyi di dalam 3 baris ujar-ujar itu? Sungguh mengagumkan. Benar demikian, Lo Cianpue. Karena itu, saya menghaturkan terima kasih kepada Lo Cianpue yang menyelamatkan saya ketika dikejar oleh tokoh-tokoh Kang Ou 5-6 tahun yang lalu. Kakek itu mengangkat tangan dan menggoyang-goyangnya seperti hendak mencegah pemuda itu melanjutkan ucapan terima kasihnya. Seorang kuncu tidak menganggap bantuan sebagai pelepas budi, tidak menganggap kebajikan sebagai sesuatu yang dibanggakan melainkan sebagai suatu keharusan dan kewajiban. Orang muda, siapakah namamu? Aku sudah lupa lagi. Saya Chia Kang Hong, Lo Cianpue. Kang Hong, setelah engkau menemukan peninggalan pusaka gurumu, tentu engkau telah mewarisi seluruh ilmu kepandaian Sinjiu Kiam Ong, bukan? Ilmu, kepandaian tak dapat diwarisi, Lo Cianpue, hanya dapat dipelajari. Saya telah mempelajarinya sedikit-sedikit akan tetapi tentu saja masih jauh daripada sempurna. Wah, engkau pandai merendah, Kang Hong. Dahulu pun kepandaianmu sudah mengerikan, apalagi sekarang. Dan sekarang, kemana engkau hendak pergi? Apa yang hendak kau lakukan setelah engkau memiliki ilmu kepandaian gurumu? Lo Cianpue, saya mohon petunjuk Lo Cianpue mengenai cita-cita yang menjadi tugas saya ini. Saya akan berusaha untuk menemui semua tokoh Kang Ou yang dahulu memusuhi Suhu dan akan saya usahakan sedapat mungkin untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Suhu terhadap para tokoh Kang Ou. Bagaimana menurut pendapat Lo Cianpue? Apakah usaha saya ini tidak berlawanan dengan kebaktian seorang murid terhadap gurunya? Di dalam kitab Tiong-Yong, guru besar Hong Chu berkata, Hu Hao Chia, Sian Ke Jin Cici, Sian Suci Suciaya, berbakti ialah melanjutkan cita-cita mulia dan pekerjaan benar daripada leluhurnya. Kalau seorang murid melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan benar, berarti bahwa dia mengangkat tinggi nama gurunya.
Kalau muridnya menjadi seorang baik, tentu gurunya dipuji orang. Sebaliknya kalau si murid menjadi seorang jahat tentu gurunya dimaki orang. Gurumu Sinjiu Kiamong, di waktu hidupnya menjadi seorang petualang, ugal-ugalan dan karenanya menyusahkan banyak orang sehingga dimusuhi. Dia meninggalkan nama buruk. Kalau engkau sebagai muridnya dapat melakukan kebaikan-kebaikan, hal itu berarti engkau telah berbakti, karena dengan kebaikan muridnya, setidaknya nama buruk si guru akan tercuci sebagian. Akan tetapi, tujuan dan cita-cita baik saja belum ada gunanya kalau belum dilaksanakan, Keng Hong. Sekarang, engkau hendak kemana? Terima kasih atas wejangan Lo Cianpui yang ternyata cocok dengan isi hati saya. Saya akan pergi ke puncak sana menemui para pimpinan Tia Chiangpang yang paling dekat dari sini. Tugas ini tidak ada sangkut pautnya dengan suhu. Seperti Lo Cianpui telah mengetahui, dahulu 6 tahun yang lalu saya pernah bentrok dengan Tia Chiangpang karena salah faham maka sekarang saya hendak menghapus pertentangan itu dengan mohon maaf kepada para pemimpinnya. Kakek itu tertawa dan mengelus jenggotnya. Hahaha, kebetulan sekali. Di sana sedang ada keramaian, dan mungkin setibamu di sana akan terjadi perkara besar di sana. Tidakkah kau melihat rombongan tamu yang menuju ke sana itu? Aku sendiri pun kalau ada minat, akan menonton keramaian. Saya tadi melihat rombongan itu, Lo Cianpui. Ada keramaian apakah? Pesta keramaian dari mereka yang menang. Mereka merayakan ulang tahun Tia Chiangpang, juga merayakan kemenangan bala tentara Raja Muda Yunglo yang berhasil merebut kekuasaan. Sebagai pihak yang pro tentara, tentu saja Tia Chiangpang mendapat pahala dan karena itu mereka merayakan kemenangan. Nah, kalau kau hendak menemui para pimpinannya, sekaranglah saatnya. Pergilah, Keng Hong, dan jangan lupa dasar tujuanmu, yaitu menjunjung nama guru yang hanya dapat kau capai dengan perbuatan benar. Selamat berpisah. Kakek itu meloncat jauh lalu berloncatan dengan kedua lengan dikembangkan dan digerak-gerakkan seperti burung terbang. Keng Hong menarik napas lega. Bercakap-cakap dengan kakek itu menambah keyakinannya akan benarnya usaha yang ditempuhnya. Ia maklum betapa berat tugasnya, namun keyakinan bahwa yang dia lakukan adalah benar memperingan tugas itu dalam hatinya. Ia lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke puncak pegunungan Bayangkara di mana sudah tampak tembok besar yang menjadi bangunan pusat perkumpulan Tia Chiangpang. Tia Chiangpang adalah sebuah perkumpulan yang besar dan terkenal, apalagi setelah timbul perang ketika Raja Muda Yunglo memimpin bala tentaranya dari utara menyerbu ke selatan dan perkumpulan ini membantu dengan penuh semangat. Setelah perang dimenangkan tentara utara, nama Tia Chiangpang meningkat dan makin banyaklah orang yang memuji-muji perkumpulan ini. Maka ketika perkumpulan itu merayakan ulang tahun sekalian merayakan kemenangan bala tentara utara, juga untuk mengadakan pemilihan ketua baru karena Ou Bengkok, ketua pertama itu hendak mengundurkan diri karena merasa sudah terlalu tua. Banyak sekali tamu berdatangan dari segenap penjuru, tokoh-tokoh Kang Ou dan bekas-bekas teman seperjuangan. Keng Hong menyelinap di antara para tamu dan tidak ada seorang pun memperhatikan pemuda ini karena memang Keng Hong tidak kelihatan menyolok dengan pakaiannya yang sederhana dan kelihatannya tidak membawa sepotong pun senjata, sama sekali tidak kelihatan seperti seorang tokoh Kang Ou yang pandai ilmu silat. Apalagi karena pada saat itu warna kulit muka Keng Hong sudah berubah hitam, karena dia sengaja menggunakan semacam getah pohon untuk menghitamkan muka. Kepandaian menyamar ini dia dapatkan dari sebuah di antara kitab-kitab suhunya, dan dia tahu bagaimana harus mengubah warna kulit mukanya menjadi hitam, putih, kuning, merah atau bahkan kehijauan, hanya mempergunakan getah-getah kulit pohon atau daun-daun. Karena kedatangannya dengan itikat baik, dia tidak ingin menimbulkan kekacauan dan tidak ingin dikenal anak buah Tia Chiangpang yang tentu akan mengacaukan urusan sebelum dia sempat bicara dengan Ou Bengkok dan Laiban. Dari tempat duduknya di antara banyak tamu muda, Keng Hong memandang ke depan di mana para pimpinan Tia Chiangpang dan para tamu yang dianggap terhormat berkumpul. Bagian itu agak tinggi dan luas sehingga tampak jelas dari semua bagian di mana tamu-tamu yang dianggap biasa, atau hanya para anggota-anggota rendahan dari Tia Chiangpang. Karena di situ berkumpul pula tamu-tamu dari pelbagai golongan sehingga sebagian besar tidak dikenal oleh para anggota Tia Chiangpang, maka kehadiran Keng Hong tidak menyolok. Keng Hong dapat melihat bahwa Ou Bengkok ketua Tia Chiangpang atau Ou Pangcu itu, kelihatan tua dan mukanya penuh keriput, namun tubuhnya yang agak kurus itu masih membayangkan tenaga yang kuat,
dan Kang Hong merasa bulu tengkuknya berdiri ketika melihat tangan kiri Ou bengkok yang palsu, tangan besi yang amat hebat itu, karena tangan besi itulah yang menciptakan Tiat Chiang Pang. Perkumpulan tangan besi, sungguh pun para anggotanya tidak mempunyai tangan palsu dari besi, namun para tokohnya telah mempelajari ilmu Tiat Chiang Pang, tangan besi, yang amat ampuh sehingga tangan mereka dari tulang daging dan kulit itu seolah-olah keras seperti besi. Di sebelah kirinya duduk seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun yang bermuka brewok dan bertubuh tinggi besar dan gagah. Sedangkan di sebelah kanannya duduk Lai Ban, wakil ketua Tiat Chiang Pang yang berjuluk Kim Tu Si Golok Emas. Senjata itu tergantung dengan megahnya di punggung, dan berbeda dengan ketua Tiat Chiang Pang itu, wakilnya itu masih kelihatan gagah bersemangat biarpun usianya sudah 50 tahun lebih. Di belakang kedua orang ketua ini duduk para pembantu-pembantu pemimpin Tiat Chiang Pang dengan sikap keren. Dan di depan mereka, mengelilingi meja-meja besar yang ditaruh berjajar, duduk para tokoh yang terhormat, yaitu tokoh-tokoh Kang Ou dan tokoh-tokoh pejuang pembantu barisan dari utara. Setelah semua tamu menghaturkan selamat dan saling memuji dalam merayakan kemenangan tentara utara yang mereka lakukan sambil tertawa-tawa, menceritakan pengalaman pertandingan dalam perang saudara yang lalu, dan makan minum gembira, Ketua Tiat Chiang Pang lalu mengumumkan kesempatan itu untuk mengadakan pemilihan ketua baru. Saya sudah tua dan lelah, perlu mengundurkan diri beristirahat dan memberi kesempatan kepada yang muda. Demikian Ou Bengkok menutup kata-katanya. Sekarang, kebetulan sekali para sahabat dari berbagai golongan hadir sehingga dapat menjadi saksi pemilihan ketua baru Tiat Chiang Pang. Menurut pendapat dan rencana saya, tentu saja kalau seluruh anggota Tiat Chiang Pang menyetujui, dan saya harap demikian, saya akan menyerahkan jabatan ketua kepada putra saya ini. Mungkin banyak di antara para sahabat yang belum mengenal putraku. Putraku ini bernama Ou Qian, dan karena semenjak kecil dia membantu Raja Muda Yunglo di utara yang kini menjadi kaisar kita, maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja bagi Tiat Chiang Pang. Akan tetapi, mengingat bahwa ilmu Tiat Chiang Kang telah diwarisinya, dan karena dia pun ingin sekali menyumbangkan tenaganya, dan sudah disetujui pula meninggalkan kerajaan, maka saya sendiri mengusulkan untuk mengangkatnya menjadi ketua Tiat Chiang Pang. Hahaha, Ou Pangcu mengapa begini sungkan? Kalau yang Pangcu usulkan untuk menggantikan adalah putra Pangcu sendiri, hal itu sudah sewajarnya. Ou Pangcu selain menjadi ketua dari Tiat Chiang Pang, juga menjadi pendiri Tiat Chiang Pang, dan kalau kini Pangcu hendak mengundurkan diri lalu menunjuk putra Pangcu sebagai ketua baru, siapa yang akan menyatakan tidak setuju? Ucapan ini keluar dari mulut seorang di antara para tokoh yang hadir di situ. Para tamu lainnya sebagian besar menganggukkan kepala tanda setuju dengan pendapat ini. Akan tetapi Ou Bengkok mengerutkan alisnya yang tebal lalu berkata, Cui sekalian, tuan sekalian, tidak tahu akan keadaan Tiat Chiang Pang kami. Perkumpulan kami selama beberapa tahun ini telah mengalami kemajuan pesat sekali dan kini telah mempunyai belasan buah cabang perkumpulan di kota-kota dan jumlah anggota kami seluruhnya tidak kurang dari 1.000 orang. Pada hari baik ini, seluruh pimpinan cabang yang sebagian adalah murid-murid saya, sebagian pula sahabat-sahabat seperjuangan yang jumlahnya 30 orang lebih hadir pula. Saya tidak mau mengandalkan kedudukan sebagai pendiri dan ketua pertama untuk membawa kehendak sendiri dan kalau saya mengusulkan agar putra saya diangkat semata-mata adalah karena saya mengenal kecakapan putra saya dan tahu bahwa pada saat ini, dia merupakan ahli Tiat Chiang Kang yang paling kuat. Namun, saya menyerahkan keputusannya dalam pemilihan umum yang diadakan para pimpinan pusat dan cabang. Dan tentu saja mereka itu berhak untuk memilih calon dan mengemukakan pendapat mereka demi kebaikan Tiat Chiang Pang. Semua tamu menjadi kagum mendengar ucapan Ou Pangcu ini dan diam-diam Kang Hong juga merasa kagum. Orang tua itu ternyata mempunyai watak yang adil dan tidak seperti pemimpin-pemimpin yang lain yang hanya ingin melaksanakan kehendaknya sendiri saja. Setelah mendengarkan ucapan ketua Tiat Chiang Pang yang disaksikan oleh banyak tokoh Kang Ou yang hadir di tempat itu, mulailah para dewan pimpinan cabang dan pusat ramai saling bicara sendiri. Memang di antara mereka telah terjadi perpecahan yang menjadi dua golongan, yaitu segolongan yang setuju dengan pilihan ketua mereka untuk mengangkat Ou Qian menjadi ketua baru. Akan tetapi segolongan lain tidak setuju dan lebih suka melihat Lai Ban wakil ketua Tiat Chiang Pang menjadi ketua baru. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka seperti tikus bangkit berdiri dan setelah menjura kepada Ou Bengkok berkata, suaranya lantang.
Hati kami lega setelah mendengar uraian Pangcu yang amat adil dan yang memberi kesempatan kepada kami untuk ikut mengajukan calon ketua baru. Oleh karena itu perkenankan saya mengajukan usul kepada Pangcu mengenai pencalonan ketua baru, sesuai dengan pendapat kawan-kawan yang mengambil keputusan demi kebaikan Tiat Chiangpang yang kita cinta. Saudara Lutong adalah ketua cabang Binaseng, bukan? Tidak perlu merasa sungkan, memang pemilihan ketua ini demi kebaikan perkumpulan kita. Boleh saja engkau mengajukan usul itu, jawab Ou Bengkok dengan sabar dan tenang. Terima kasih, Pangcu. Kami mengajukan calon kami yang sudah kami pilih dengan suara bulat, yaitu Ji Pangcu Laiban. Sejenak pembicara yang bernama Lutong ini berhenti bicara karena segera bangkit berdiri 20 orang lebih teman-temannya yang bersorak menyebut nama Laiban sebagai wakil atau calon mereka. Laiban bangkit berdiri dan mengangkat kedua lengan ke atas, suaranya nyaring berpengaruh. Harap saudara-saudara tidak berisik dan suka duduk kembali, biar seorang saja mewakili saudara-saudara bicara. Dan ternyata mereka yang bersorak itu segera terdiam, lalu duduk kembali. Laiban dengan sikap tenang juga duduk kembali, wajahnya tenang dan sungguh-sungguh. Kalau saudara Lutong masih ada kata-kata harap lanjutkan. Kami memilih Ji Pangcu Laiban dengan alasan yang kuat. Pertama, kami rasa bahwa selain Pangcu sendiri, Ji Pangcu Laiban adalah orang kedua yang selama ini memimpin Tiat Chiangpang. Kedua, dalam hal ilmu kepandaian, kami semua telah mengerti akan kelihayannya yang hanya berada di bawah tingkat Pangcu sendiri atau mungkin juga setingkat. Kami menolak pengangkatan atau pencalonan saudara Ou Qian bukan sekali-kali karena tidak suka kepadanya, melainkan kami meragukan kepandaiannya. Sudah seringkali Tiat Chiangpang dimusuhi orang-orang jahat yang berilmu tinggi, maka kalau dipimpin oleh seorang pemuda yang belum berpengalaman dan kepandaiannya tidak boleh diandalkan, bukankah hal itu melemahkan Tiat Chiangpang? Betul. Betul. Pilih Lai Pangcu sebagai ketua baru. Kembali terdengar teriakan-teriakan riuh. Tidak. Kami memilih Ou Xiao Pangcu, teriak mereka yang berpihak Ou Qian dan bahkan telah menyebutnya Xiao Pangcu, ketua muda. Melihat keadaan menjadi ribut, Ou Bengkok bangkit berdiri, dan seperti yang dilakukan Laiban tadi, dia mengangkat kedua lengan ke atas dan seketika semua orang yang ribut-ribut itu diam. Ou Bengkok tersenyum dan berkata sabar. Memang sudah menjadi hak saudara Laiban untuk dipilih. Tadinya aku pun mempunyai pendapat seperti saudara-saudara yang memilih Laiban. Akan tetapi setelah yakin akan kepandaian putraku, aku mempunyai pikiran bahwa lebih baik putraku menjadi ketua dan saudara Laiban menjadi wakilnya. Buktikan kepandaiannya. Kami ingin mengujinya. Terdengar teriakan-teriakan. Ou Pangcu tertawa lebar. Memang tadinya untuk memperkenalkan, aku ingin agar saudara Laiban sendiri yang menguji putraku. Akan tetapi kalau di antara saudara ada yang penasaran dan ingin menguji dalam hal ilmu Tiat Chiangpang, silakan. Qianji, anak Qian, kau layanilah mereka baik-baik. Ou Qian yang bertubuh tinggi besar dan bermuka brewok itu lalu meloncat ke tengah ruangan seperti panggung itu, mengangkat kedua tangan ke sekeliling dan berkata, suaranya ramah dan nyaring. Cui sekalian hendaknya suka maafkan kalau kami orang-orang Tiat Chiangpang terpaksa memperlihatkan kebodohan kami karena hal ini dilakukan demi memperlancar pemilihan ketua. Karena urusan ini adalah urusan dalam, maka Cui kami harap tidak mencampurinya dan menjadi saksi saja. Setelah memberi hormat kepada para tamu, Ou Qian menghadapi golongan atau rombongan yang mencalonkan Laiban, lalu berkata, sudah sepatutnya kalau saudara mengenal baik tingkat kepandaian calon ketua perkumpulan kita. Aku menerima pencalonan bukan hanya untuk berbakti kepada ayah, juga untuk berbakti kepada perkumpulan. Kalau ada saudara yang meragukan tingkat Tiat Chiangpang saya, silakan mencoba. Dari golongan tadi, dipimpin oleh Lutong meloncat keluar 5 orang dan Lutong berkata mewakili mereka berlima. Seorang ketua kita harus dapat menandingi 5 orang pimpinan cabang, seperti juga dapat dilakukan oleh Ji Pangcu. Ou Qian tersenyum lebar. Kalau memang demikian yang kalian kehendaki, silakan. Kalau memang kepandaianku masih jauh daripada mencukupi, tentu saja aku tidak pantas memimpin Tiat Chiangpang. Setelah berkata demikian Ou Qian lalu memasang kuda-kuda persiapan menghadapi pengeroyokan. Dengan kedua lutut ditekuk rendah, tubuh atas tegak dan kedua tangan dengan jari-jari terbuka di depan pusar. 5 orang ketua cabang yang tentu saja adalah ahli-ahli Tiat Chiangpang dan sudah berlatih di bawah pimpinan Laiban sendiri,
tentu saja mengenal kuda-kuda Tiat Chiang Kun Hoat ini dan mereka pun cepat mengurung dan memasang kuda-kuda. Kalian semua ingat, hanya boleh menggunakan Tiat Chiang Kun Hoat, terdengar Ou bengkok berseru kepada 6 orang yang sudah siap itu. Para tamu menonton dengan hati berdebar. Mereka semua sudah mengenal kelihayan ilmu silat daripada tokoh Tiat Chiang Pang. Ilmu Tiat Chiang Kun Hoat, ilmu silat tangan besi, ini kabarnya terbagi 3 bagian. Pertama tentu saja hanya dimiliki Ou bengkok sendiri yaitu dimainkan dengan sebelah tangan palsu dari besi. Tingkat kedua adalah mereka yang mainkan ilmu silat ini dengan kedua tangan biasa yang sudah digembleng dengan latihan-latihan sehingga memiliki Tiat Chiang Kang, tenaga tangan besi, sedangkan ketiga adalah anak buah yang hanya mengerti ilmu silatnya, akan tetapi tangan mereka belum memiliki tenaga Tiat Chiang Kang sepenuhnya. Bahkan di antara mereka ini, untuk menambah keampuhan ilmu silat mereka, ada yang menggunakan senjata sebuah tangan besi yang digenggam di tangan kanan, menjadi penyambung tangan. Yang memiliki Tiat Chiang Kang secara mahir hanya ada beberapa orang saja dan di antaranya tentu saja Kim Tu Lai Ban berada di tingkat teratas. Adapun kepandaian putra Ou Pangcu ini memang belum ada yang mengetahuinya. Di antaranya 5 orang pengeroyok itu, yang memiliki Tiat Chiang Kang lumayan hanya Lutong seorang. 4 orang kawannya hanya pandai ilmu silatnya, bahkan yang 2 orang sudah mengeluarkan 2 buah senjata tangan besi dan memakai di tangan kanan, sedangkan yang 2 orang lagi hanya mengandalkan ilmu silat dan kekuatan yang besar, sungguh pun mereka belum memiliki Tiat Chiang Kang yang diciptakan dari tenaga Sin Kang. Para tamu banyak yang bergerak mendekat panggung, termasuk Keng Hong yang menjadi tertarik hatinya. Sudah lama mereka mendengar akan nama besar Tiat Chiang Pang dan sekali ini mereka akan menonton pertandingan yang khusus dilakukan dengan ilmu silat tangan besi yang hebat dan terkenal itu. Tiba-tiba Lutong mengeluarkan seruan keras dan dia sudah mulai menyerang dengan pukulan tangan miring menuju lambung Ou Qian. Serangannya ini disusul oleh 4 orang kawannya yang juga sudah menerjang dengan pukulan tangan terbuka, atau cengkeraman, atau pukulan dengan tangan besi yang menjadi senjata mereka. Gerakan mereka itu cepat, kuat dan mantap sekali. Lebih-lebih Lutong, sehingga ketika mereka bergerak menyerang, tangan mereka mengeluarkan suara berkerotok dan angin pukulan menyambar dahsyat. Namun Ou Qian bergerak dengan tenang dan tepat. Ternyata dia telah menguasai ilmu silat Tiat Chiang Kun Hoat dengan amat baiknya. Hal ini terbukti betapa dengan tenang dia menghadapi semua serangan itu dan jelas bahwa dia telah lebih dulu tahu kemana 5 orang lawannya itu akan menyerang. Dengan lincah namun tenang tanpa membuang banyak gerakan sia-sia, Ou Qian mengelak dan menangkis. Ia tidak mau mengerahkan banyak tenaga karena memang dia hendak memperlihatkan mereka bahwa dia telah mahir mainkan ilmu silat perkumpulan ayahnya. Kalau dia menggunakan Tiat Chiang Kun, apalagi kalau dengan pengerahan tenaga sepenuhnya tentu dalam segebrakan saja dia mampu 5 orang pengeroyoknya jungkir balik. Mula-mula pertandingan itu berjalan dengan gerakan-gerakan mantap dan lambat, namun makin lama makin cepat gerakan 5 orang pengeroyok itu. Mereka mulai menjadi penasaran karena sampai 30 jurus lebih Ou Qian hanya mengelak dan menangkis tanpa balas menyerang. Tangkisan putra ketua itu hanya membuat tangan mereka terpental dan mereka tidak merasakan tenaga sakti yang hebat pada kedua tangan Ou Qian, maka mereka berlima menjadi makin bersemangat karena menganggap bahwa dalam hal ilmu silat, Ou Qian kalah cepat oleh Lai Ban, juga dalam hal tenaga sakti, pemuda ini kalah jauh. Setelah menghadapi serangan-serangan para pengeroyoknya selama 50 jurus, Ou Qian menganggap sudah cukup. Ia mengerahkan tenaga dan membentak keras. Harap saudara berlima mundur. Ucapan ini dibarengi dengan tangkisan kedua tangannya secara bertubi dan tepat sekali mengenai tangan kelima orang pengeroyoknya. Terdengar pekik kaget dan 5 orang itu sudah terlempar ke belakang semua, menyeringai dan melongo ketika melihat betapa 2 buah senjata tangan besi menjadi hancur, sedangkan tangan mereka merah sekali akan tetapi tidak terluka, hanya panas dan perih. Itulah akibat tersentuh ilmu sakti Tiat Chiang Kang. Terdengar tepuk tangan oleh mereka yang menyetujui pengangkatan putra ketua ini, bahkan para tamu yang menyaksikan kelihayan Ou Qian ikut pula memuji dan bertepuk tangan. Keng Hong diam-diam juga kagum, terutama sekali cara Ou Qian mengalahkan 5 orang ketua cabang itu amat menyenangkan hatinya dan dari cara ini saja dapat diharapkan putra Ou Pangcu itu akan menjadi seorang ketua yang baik. Dia tidak membuat malu ketua-ketua cabang itu, bahkan bersikap mengalah sekali. Lutong bangkit berdiri, mukanya merah ketika dia memandang ke arah Lai Ban. Ia lalu menjura kepada Ou Qian dan berkata,
Harus kami akui bahwa ilmu Tia Chiang Kun Hoat dari saudara Oukian cukup baik, akan tetapi kami kira tidak sebaik kepandaian Lai Pangcu, dan kami tetap memilih Lai Pangcu karena betapapun juga, tentu Lai Pangcu lebih berpengalaman dalam memimpin Tia Chiang Pang. Ou Bengkok segera berdiri dan berkata, "Saudara-saudara sekalian, hendaknya maklum bahwa keputusanku untuk mengangkat Oukian sebagai penggantiku menjabat ketua baru dari perkumpulan kita telah kupikirkan dan kuperhitungkan masak-masak. Tia Chiang Pang didirikan tadinya dengan maksud untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta berdasarkan mengembangkan ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat di antara para murid dan anggotanya. Oleh karena itu, sudahlah sepatutnya kalau yang menjadi ketuanya adalah orang yang paling mahir dalam ilmu itu. Pada saat ini, aku melihat bahwa yang paling mahir dalam ilmu kita itu adalah Oukian, maka aku memilih dia. Kemudian barulah Lai Ji Pangcu sebagai wakilnya. Mungkin dalam kepandaian umumnya, putraku masih kalah, akan tetapi aku menghendaki agar Tia Chiang Kun Hoat dikembangkan tanpa pencampuran ilmu silat lain sehingga ilmu silat kita akan tetap dipertahankan keasliannya. Hendaknya saudara sekalian dapat memaklumi akan hal ini." Ucapan itu berwibawa dan mempunyai dasar yang kuat sehingga mereka yang menentang pengangkatan Oukian tidak dapat membantah lagi. Lutong mengerutkan keningnya, kemudian berkata, "Ucapan Pangcu tak dapat dibantah kebenarannya. Akan tetapi kami ingin menyaksikan lebih dulu apakah benar ilmu silat yang dimiliki Lai Pangcu kalah tinggi tingkatnya dengan putra Pangcu." "Benar, harap diuji dulu." Terdengar teriakan-teriakan dari mereka yang mendukung pencalonan Lai Ban. Kintu Lai Ban kini bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaan saudara sekalian. Biarlah aku akan menguji kepandaian Ou Hyante dan memang aku pun ingin sekali menyaksikan sampai di mana kepandaian orang muda yang dicalonkan menjadi pemimpin kita ini. Aku hanya menyatakan tidak setuju akan pendapat Pangcu bahwa ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat tidak boleh dicampur dengan ilmu silat lain. Ilmu silat amat banyaknya di dunia ini dan kalau tidak memasukkan bagian-bagian yang baik dari ilmu silat lain, bagaimana Tia Chiang Kun Hoat akan memperoleh kemajuan? Nah, Ou Hyante, mari kita main-main sebentar." Ia lalu meloncat dan menghadapi Oukian yang masih berdiri di tengah ruangan. Semua orang yang hadir di situ menjadi tegang hatinya. Kini mereka maklum bahwa mereka akan menghadapi sebuah pertandingan yang hebat dan jauh lebih seru daripada tadi. Dua jago Tia Chiang Pang tua dan muda itu sudah saling berhadapan dan mereka memasang kuda-kuda yang sama. "Oukian, majulah!" Lai Ban membentak nyaring. Namun Oukian bersikap tenang dan berkata hormat. "Lai Susiok, engkau yang hendak mengujiku, silakan mulai." Oukian menyebut Susiok, paman guru, kepada Lai Ban karena memang wakil ketua itu dianggap adik seperguruan sendiri oleh Ou Bengkok. Sungguh pun ilmu Tia Chiang Kang dia pelajari dari ketua Tia Chiang Pang itu. Dahulu dia hanya sahabat orang Xiao itu, dan memang Lai Ban telah memiliki ilmu kepandaian tinggi, terutama ilmu golok sehingga dia dijuluki Kim Tu. Setelah dia mempelajari Tia Chiang Kang, maka dia dianggap saudara dan ditarik sebagai wakil ketua ketika Ou Bengkok mendirikan perkumpulan itu. "Jagalah seranganku!" Lai Ban membentak dan dia sudah menerjang dengan gerakan kuat dan dahsyat. Oukian maklum akan kelihayan wakil ketua ini, maka cepat dia menggeser kaki mengelak dan balas menyerang. Terjadilah serang-menyerang dalam ilmu silat yang sama, makin lama makin seru dan cepat. Pandang mata mereka yang menonton sampai menjadi pening karena gerakan kedua orang itu sama-sama cepat sehingga tubuh mereka berkelebatan dan kadang-kadang sukar dibedakan mana yang tua mana yang muda. Akan tetapi dalam pandang mata Ou Bengkok dan juga para tokoh yang tinggi ilmunya termasuk Keng Hong, jelas tampak bahwa biarpun Lai Ban lebih matang gerakan-gerakannya karena menang pengalaman, namun dia kalah mahir dan juga agaknya kalah latihan. Gerakan Lai Ban matang dalam pengalaman pertempuran, sebaliknya Oukian adalah aseli dan orang muda ini lebih tekun berlatih Tia Chiang Kun Hoat, apalagi di bawah bimbingan ayahnya sendiri, pencipta ilmu silat ini. Dia belum dapat mengalahkan Lai Ban akan tetapi sedikit demi sedikit setiap jurus serangannya makin mendesak Lai Ban sehingga wakil ketua ini mulai kelihatan sibuk dan mundur. Lai Ban sebetulnya diam-diam amat mengharapkan menjadi ketua Tia Chiang Pang. Ketika putra Ou Pangcu yang sejak lama di utara itu tiba dan kemudian memperdalam ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat, diam-diam dia merasa tidak senang,
apalagi ketika dia mendengar pernyataan Ou Pangcu untuk mengangkat putra itu sebagai pengganti, hatinya makin iri dan tidak puas. Akan tetapi di depan Ou Pangcu, dia tidak berani membantah dan dia menghubungi para ketua cabang yang sebagian besar adalah murid-muridnya dan lebih setia kepadanya untuk mengajukan pencalonan dirinya di dalam pesta itu. Apalagi karena dia merasa yakin akan dapat mengalahkan keponakannya itu. Betapapun juga, karena khawatir menghadapi kegagalan, diam-diam jauh hari sebelumnya Lai Ban telah menemui sebuah perguruan lain di kota Liongeng, yaitu perguruan Kim Tu Bukoan, perguruan silat golok emas. Lai Ban memang seorang murid pandai dari perguruan ini sebelum dia menjadi wakil ketua Tiat Chiangpang. Akan tetapi guru Lai Ban yaitu Tosu yang memimpin perguruan itu telah meninggal dunia dan kini perguruan dilanjutkan oleh Tian It Tosu, seorang suheng dari Lai Ban. Semenjak dipimpin Tian It Tosu, perguruan Kim Tu Bukoan menjadi mundur. Maka ketika Lai Ban yang terhitung sute dari Tian It Tosu datang dan mohon bantuan suhengnya agar niatnya menjadi ketua Tiat Chiangpang tercapai, yaitu dukungan moral dan kalau keadaan memerlukan juga bantuan tenaga, Tosu ini cepat berkata girang. Bagus sekali, sute. Jangan khawatir, tentu Pinto akan membantumu dan kalau si tua tangan palsu itu merintangimu, biarlah Pinto yang menghadapinya. Akan tetapi tentu saja Pinto tidak mau bekerja sia-sia dan engkau pun tentu sudah tahu akan kemunduran Bukoan kita di mana engkau pun menjadi anak muridnya. Demi nama besar Bukoan kita, Pinto harap kelak Tiat Chiangpang dapat digabungkan dengan Kim Tu Bukoan, dengan demikian bukankah kedua perkumpulan akan menjadi makin pesat dan besar. Demikianlah, ketika Tiat Chiangpang mengadakan pesta, Tian It Tosu menerima undangan pula dan menjadi seorang di antara tamu-tamu terhormat yang hadir di situ. Sebagai suheng dari Lai Ban, tentu saja Ou Pangcu menerimanya dengan kehormatan. Ketika terjadi pertandingan antara Lai Ban dan Ou Qian, Tosu ini memandang penuh perhatian dan diam-diam dia sudah siap sedia untuk membantu sutenya. Kalau saja Kim Tu Bukoan tidak hampir bangkrut kiranya Tosu ini segan untuk mencampuri urusan pemilihan ketua perkumpulan lain yang menjadi urusan dalam perkumpulan itu sendiri. Akan tetapi dia mempunyai tujuan lain untuk menggabungkan kedua perkumpulan dan menghidupkan kembali Kim Tu Bukoan. Pertandingan berlangsung makin seru dan Lai Ban sudah amat terdesak. Beberapa kali dia hampir terpukul, bahkan satu kali pundaknya kena diserempet pukulan tangan kiri Ou Qian sehingga terasa ngilu. Hal ini membuatnya marah sekali. Ia tahu bahwa Ou Pangcu tidak berlebih-lebihan ketika mengatakan bahwa tingkat kepandaian putranya itu lebih tinggi daripadanya sendiri. Ia maklum pula bahwa dalam ilmu silat Tiat Chiang Kun Hoat dia kalah mahir. Akan tetapi dia tidak percaya kalau tenaganya Tiat Chiang Kang kalah kuat, apalagi kalau diingat bahwa sebelum mempelajari Tiat Chiang Kang, dia telah mempelajari Sin Kang yang kuat, hasil pelajarannya sebagai murid Kim Tu Bukoan. Maka dia lalu mengeluarkan pekik nyaring, mengerahkan tenaga Tiat Chiang Kang sehingga tangannya berkerotokan bunyinya kemudian memukul dengan tenaga dahsyat ini. Ou bengkok terkejut. Pertandingan itu dimaksudkan untuk menguji ilmu silat Tiat Chiang Kun Hoat, dan kalau hendak menguji Tiat Chiang Kang, tentu saja bukan dengan cara menyerang sehebat itu. Tenaga Tiat Chiang Kang dapat diuji tanpa bertanding yang amat membahayakan keselamatan lawan. Namun pukulan sudah dilakukan dan ketua ini hanya dapat menahan napas. Tidak hanya Ou bengkok yang kaget sekali, juga para pimpinan cabang-cabang Tiat Chiangpang dan terutama sekali Ou Qian sendiri yang tiba-tiba diserang demikian hebatnya. Ia amat menghormati Lai Ban, dan selain menganggap orang tua ini sebagai paman gurunya, juga menganggapnya sebagai tokoh tua Tiat Chiangpang yang amat diharapkan bantuannya kelak kalau dia menjabat ketua dan Lai Ban menjadi wakilnya. Kini menyaksikan serangan paman gurunya, Ou Qian tidak dapat mengelak lagi dan demi untuk kemenangannya dalam pemilihan ketua, juga untuk memperlihatkan kepada Lai Ban yang tidak mengandung niat baik itu bahwa dalam hal tenaga Tiat Chiangkang dia pun tidak kalah, Ou Qian lalu mengerahkan pula tenaga Sin Kang pada kedua tangannya dan dia menyambut pukulan Lai Ban. Des! Hebat sekali pertempuran dua tenaga Sin Kang itu, seperti bertemunya dua toya baja yang keras. Ou Qian terhuyung ke belakang sampai 5 langkah, akan tetapi Lai Ban terjengkang dan roboh bergulingan. Biarpun dia cepat melompat bangun dengan muka merah, namun jelaslah bagi semua orang bahwa dalam pertempuran tenaga ini Lai Ban kalah setingkat oleh Ou Qian. Ou Qian cepat menjura dan berkata, "Maafkan aku dan terima kasih bahwa Susiok tadi mengalah."
Akan tetapi ucapan ini seperti minyak menambah api yang berkobar di dada Laiban. Secepat kilat tangannya bergerak dan sebatang golok telah berada di tangannya, berkilauan saking tajamnya. Ouqian, aku belum kalah. Dia yang terkuatlah yang patut menjadi ketua sebuah perkumpulan. Cepat sekali Laiban sudah menerjang dengan goloknya. Golok bergagang emas itu menyambar ganas didahului pukulan Tiat Siang Kang jarak jauh sehingga tentu saja hebat luar biasa. Ah! Ou Bengkok mendengus marah dan Ouqian juga kaget, cepat dia mengelak ke samping. Akan tetapi Laiban yang memang ahli bermain golok, tidak memberi kesempatan kepada lawannya, goloknya berkelebatan dan menjadi segulung sinar keemasan yang menyambar-nyambar. Kepandaian Ouqian dalam hal ilmu silat Tiat Siang Kun Hoat dan tenaga sakti Tiat Siang Kang memang lebih tinggi setingkat dibandingkan dengan Laiban, akan tetapi kalau Laiban mempergunakan goloknya tentu saja Ouqian bukan tandingannya. Biarpun sudah mengelak cepat, masih saja ujung golok menyerempet paha kiri Ouqian sehingga dia roboh terguling dengan paha mandi darah. Laiban, manusia curang! Tiba-tiba Ou Bengkok membentak dan tubuhnya meloncat ke depan. Ia menudingkan telunjuknya dengan marah sekali ke arah muka wakilnya itu lalu berseru keras. Sungguh perbuatanmu amat mencemarkan dan memalukan Tiat Siang Pang. Sudah jelas bahwa ujian ini hanya terbatas pada ilmu kita, mengapa engkau menggunakan golok melukai Ouqian? Beberapa orang pengurus cabang yang setia kepada Ou Bengkok segera menolong Ouqian memberi obat dan membalut luka di pahanya yang ternyata tidak hebat itu sehingga Ouqian sudah dapat berdiri kembali dan kini memandang kepada Laiban dan ayahnya penuh kekhawatiran. Ia tidak menghendaki bentrokan terjadi antara para pimpinan Tiat Siang Pang sendiri. Laiban berdiri menghadapi Ou Bengkok dengan golok di tangan, sikapnya menantang ketika dia berkata, "Oh tuaku, sudah kukatakan bahwa aku tidak cocok dengan pendapatmu bahwa ilmu Tiat Siang Kun Hoat tidak boleh dicampur dengan ilmu silat lain. Buktinya, setelah kucampur dengan Kim Tu Hoat, ilmu golok emas, memiliki kemampuan mengatasi Tiat Siang Kun Hoat. Untuk menjadi ketua harus memiliki kepandaian yang paling tinggi, kalau tidak, bagaimana mungkin mampu memimpin perkumpulan? Kalau aku menjadi ketua, akan kupimpin perkumpulan kita menjadi maju dan besar, dan akan kuajari ilmu golok kepada para anggota." Laiban, engkau hendak berkhianat? Apa sih hebatnya ilmu golokmu? Biarlah aku mencobanya dengan menggunakan Tiat Siang Kang tanpa senjata. Setelah berkata demikian, Ou Bengkok menerjang maju dengan kedua tangannya, mempergunakan jurus Tiat Siang Kun Hoat menyerang wakil ketua perkumpulannya sendiri. Para penonton mulai menjadi gelisah. Peristiwa ini menjadi makin menegangkan dan hebat dan mereka dipaksa menjadi saksi pertikaian dalam perkumpulan itu. Mereka tidak berani ikut bicara karena maklum bahwa urusan itu tak berhak mereka mencampurinya. Mereka menjadi bingung dan hanya saling pandang, bahkan para anak buah Tiat Siang Pang juga bingung, akan tetapi segera mereka terpecah menjadi dua golongan, ada yang mendukung Ou Bengkok, ada yang mendukung Laiban. Melihat serangan Ou Bengkok, Laiban melirik ke arah Tian Itosu sebagai isyarat agar suhengnya itu suka membantu karena dia maklum akan kelihayan si tangan besi ini, namun dia pun cepat menyambut dengan bacokan goloknya sambil melompat ke kiri. Terjadilah pertandingan yang lebih seru dan mati-matian. Akan tetapi, belasan jurus kemudian, ketika golok itu menyambar ke arah leher Ou Bengkok, ketua Tiat Siang Pang ini tidak mengelak, bahkan secepat kilat dia menangkap golok itu dengan tangan kirinya yang palsu. Terdengar suara nyaring dan golok itu dapat dicengkeram, tak dapat terlepas lagi. "Begini sajakah ilmu golokmu?" Ou Bengkok berseru kemudian memukul dengan tangan kanannya, menggunakan Tiat Siang Kang. Terpaksa Laiban juga mengerahkan tenaga pada tangan kirinya, menangkis. Plak! Tubuh Ou Bengkok tergetar, akan tetapi dia masih tetap berdiri dan sekali dia mendorong, tubuh Laiban terlempar dan wakil ketua ini roboh sambil memegang goloknya, darah segar mengucur keluar dari mulutnya. Ia terluka, sungguh pun tidak hebat karena memang Ou Bengkok tidak hendak membunuhnya. "Nah, Laiban, masihkah hendak kau katakan bahwa Tiat Siang Kang perlu dicampur dengan segala macam ilmu golok?" Ou Bengkok membentak. "Siancai! Siancai! Ucapanmu sungguh-sungguh terkebur sekali, Ou Pangcu." Tampak tubuh berkelebat dan Tian Itosu yang berjubah kuning dan membawa golok di punggungnya telah berdiri di depan ketua Tiat Siang Pang. Tosu tinggi kurus itu tersenyum mengejek dan berkata,
Oh Pancu, mengapa engkau mencela ilmu golok kami? Benar-benarkah engkau tidak memandang mata kepada kintuhat kami? Kalau begitu, Pinto menantang Pancu menghadapi ilmu golok perguruan kami. Hendak Pinto lihat sampai di mana sih hebatnya Tiat Chiang Kang yang tersohor. Pou bengkok menoleh dan cepat menjura, kemudian berkata, "Maaf, Totiang. Urusan ini adalah urusan dalam perkumpulan kami sendiri dan sama sekali saya tidak memandang rendah ilmu golok Totiang. Saya hanya mencela Laiban karena dia adalah wakil ketua perkumpulan kami. Saya tuan rumah dan Totiang seorang tamu terhormat. Bagaimana saya berani bersikap tidak hormat? Harap Totiang sudi duduk kembali." Setelah berkata demikian, Pou bengkok kembali ke tempat duduknya dan meninggalkan Tian Itosu karena dia tidak mau memancing keributan dalam pesta itu. Sungguh pun hal ini bukan berarti bahwa dia takut terhadap ketua Kintu Bukoan itu. Hahaha, Oh Pancu benar-benar cerdik. Tentu saja ilmu golok Lai Sute tidak mewakili ilmu golok kami yang sejati karena ilmu golok Sute sudah bercampur dengan segala macam ilmu silat cakar setan. Betapapun juga, apa yang diusulkan Sute tadi amatlah tepat. Mengapa di antara kita harus bertentangan? Alangkah akan baiknya kalau perkumpulan Tiat Chiang Pang dan Kintu Bukoan disatukan, kedua ilmu kita dipersatukan pula sehingga menjadi ilmu yang tinggi. Sedangkan nama perkumpulan kalau diubah menjadi Kintu Tiat Chiang Pang, perkumpulan golok emas tangan besi, bukanlah lebih gagah dan mentereng? Bukan sekali-kali karena Pinto terlalu kepingin mempelajari Tiat Chiang Kang, karena sampai detik ini pun Pinto tidak pernah merasai kelihayan Tiat Chiang Kang, seperti juga para tokoh Tiat Chiang Pang belum merasai kelihayan Kintu sebenarnya. Tiat Chiang Kang mengandalkan tangan yang keras melebihi baja, dapat mencengkeram golok dan menghancurkan batu. Wah, tentu hebat sekali. Apakah di antara tokoh Tiat Chiang Pang ada yang begitu baik hati untuk mencengkeram tangan Pinto agar Pinto dapat merasai kehebatannya? Hayo, siapa sudi berjabat tangan dengan Pinto dan menggunakan Tiat Chiang Kang? Tosu itu mengulurkan tangan kanannya yang kurus, menantang untuk berjabat tangan. Karena kini yang mencampuri urusan adalah orang luar, melihat sikap Tosu itu yang amat memandang rendah Tiat Chiang Kang, semua anggota Tiat Chiang Pang menjadi penasaran dan marah. Akan tetapi karena maklum betapa lihainya Tosu yang sombong ini, apalagi ketika mendengar bahwa Tosu itu adalah ketua Kintu Bukoan, Suheng dari Laiban, mereka menjadi gentar. Hanya ada dua orang ketua cabang yang merasa amat marah sudah melompat ke depan Tosu itu dan mereka ini sambil menahan kemarahan, menjura dan berkata, "Kami memiliki sedikit tenaga Tiat Chiang Kang, biarpun belum sempurna biarlah kami mewakili Tiat Chiang Pang untuk menjabat tangan dengan Totiang." Pou bengkok mengerutkan keningnya. Ia maklum bahwa kedua orang muridnya itu baru menguasai seperempat bagian saja dari Tiat Chiang Kang, akan tetapi karena ingin pula dia mengetahui sampai di mana kekuatan Tosu itu dan apa kehendaknya, maka dia tidak melarang karena melarang pun hanya berarti jerih. Sebaliknya, Tian Itosu memandang rendah, lalu mengulurkan kedua tangannya yang kurus dan berkata, "Baik sekali Jiwie Sichu suka memberi pelajaran agar membuka mata Pinto. Inilah kedua tanganku, kalau sampai hancur oleh remasan Tiat Chiang Kang Jiwie, Pinto takkan menyesal." Dua orang ketua cabang itu lalu menyambut uluran tangan si Tosu, yang kanan disambut dengan tangan kanan sedangkan yang kiri disambut pula dengan tangan kiri. Setelah mereka saling menggenggam tangan, dua orang ketua cabang itu mengerahkan tenaga Tiat Chiang Kang mereka, mencengkeram dan meremas tangan yang kecil dan kelihatan lemah itu. Krek! Krek! Tosu itu tertawa dan melepaskan tangannya sedangkan dua orang ketua cabang Tiat Chiang Pang itu meringis kesakitan, memegangi tangan mereka yang patah tulangnya. "Sian Cai, kiranya tangan Jiwie tidak seperti besi, melainkan seperti kerupuk." Mendengar ejekan ini, Ouqian tak dapat menahan kemarahannya lagi dan dia melangkah maju ke depan Tosu itu sambil membentak. "Tosu sombong, biarlah aku mencoba tanganmu dengan Tiat Chiang Kang." Ia lalu mengulur tangan kanannya yang tampak kuat. Tanpa ragu-ragu Tosu itu menerima uluran tangan Ouqian dan mereka saling cengkeram. Berbeda dengan adu tangan tadi, kini mereka saling mengerahkan tenaga dan kedua tangan mereka sampai menggigil. Diam-diam Tosu itu kaget dan kagum karena memang Tiat Chiang Kang orang muda itu hebat. Akan tetapi karena tingkat kepandaiannya lebih tinggi dan sinkangnya lebih kuat, maka perlahan-lahan Ouqian merasa betapa tangannya dihimpit dan dicengkeram hebat.
Ia mengerahkan tenaga, mempertahankan diri, namun sampai peluhnya memenuhi dahi, dia tidak mampu mendesak bahkan makin dihimpit sehingga tangannya terasa sakit sekali. Krek! Tulang tangan Ouqian ada yang patah, mukanya menjadi pucat saking nyerinya, akan tetapi Tosu itu sambil tertawa-tawa tidak mau melepaskan cengkeramannya karena dia hendak mencengkeram hancur tangan Ouqian yang menjadi saingan sutenya ini. Hebat penderitaan Ouqian. Ia masih mengerahkan tenaga, namun rasa sakit membuat dia kurang kuat dan kembali terdengar suara, krek. Ketika tulang jari kedua patah, masih juga Tosu itu belum mau melepaskan tangannya. Melihat ini, semua orang menjadi pucat, dan Ou Bengkok cepat bangkit berdiri dan membentak. Tosu Jahanam, akulah lawanmu. Ia menerjang maju. Tian Itosu tertawa, melepaskan tangannya dan mengirim tendangan kepada Ouqian yang sudah lemas itu sehingga tubuh Ouqian terlempar. Dengan ringan sekali Tosu itu mengelak, mencabut goloknya dan balas menyerang dengan kelebatan goloknya dari samping dapat dielakkan pula oleh Ou Bengkok. Hahaha, kiranya pimpinan Tia Chiangpang hanya tukang mengeroyok belaka. Tosu itu mengejek. Marilah Ou Pangcu. Mari kita uji mana yang lebih lihai antara Tia Chiangkang ilmumu itu dengan ilmu Pinto Kim Tu Hoat. Ia menggerak-gerakkan goloknya di depan dada dan tampak sinar berkeredepan. Ternyata ilmu golok Tosu ini jauh melampaui ilmu golok Laiban. Hal ini dapat dilihat pula oleh Ou Bengkok yang diam-diam maklum bahwa sekali ini, untuk menjaga nama baiknya, dia harus bertempur mati-matian mengadu nyawa dengan Tosu ini. Ia sudah siap untuk mati kalau perlu, maka dia lalu memasang kuda-kuda dan membentak. Tosu Jahanam, aku mengerti maksudmu. Karena Kim Tu Bukuan bangkrut, engkau hendak membonceng Sutemu Laiban dan menguasai perkumpulan kami. Engkau hanya akan dapat berhasil setelah melampaui mayatku, Tian Itosu. Hahaha, Pinto memang akan melampaui mayatmu, bukan untuk menguasai perkumpulanmu, melainkan untuk membantu Sute agar perkumpulan kita menjadi besar, dipimpin secara benar. Tidak seperti engkau yang hanya pandai menyombongkan Tia Chiangkun Hoat yang kosong melompong. Tunggu dulu. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dan semua orang memandang seorang pemuda muka hitam yang datang berlari dari ruangan tamu rendahan, kemudian menghampiri tengah ruangan di mana dua orang tua itu sudah siap akan bertanding. Tak seorang pun mengenal pemuda ini yang bukan lain adalah Keng Hong. Ou Pangcu, harap jangan merendahkan diri melawan Tosu Tenik ini. Keng Hong sengaja menghina Tosu ini dengan makian keras. Semua orang terkejut dan Ou Bengkok juga memperhatikan. Akan tetapi karena dia tidak mengenal pemuda muka hitam itu adalah sederhana biasa saja yang mungkin hanya seorang di antara anggota-anggota rendahan Tia Chiangpang, dia lalu membentak. Engkau siapa? Mau apa mengganggu? Keng Hong maklum akan sifat kegagahan ketua Tia Chiangpang ini. Kalau dia mengaku dan memperkenalkan diri, tentu ketua itu tidak sudi dibantu orang yang dianggapnya musuh. Bahkan kalau dia mengaku orang luar sekalipun sudah tentu ketua itu pun tidak mau merendahkan diri minta bantuan tenaga luar. Maka dia lalu menggunakan akal dan berkata, "Ah, apakah Pangcu lupa kepada saya? Saya adalah seorang anggota dari luar kota. Akan tetapi, siang malam saya melatih diri dengan ilmu silat Tia Chiangkun Hoat dan tenaga Tia Chiangkang. Saya melatih diri dengan tekun dan mendapat kenyataan bahwa kedua ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang sukar dicari bandingnya di dunia ini. Sekarang ada Tosu Bau ini yang mengejek dan menghina ilmu kita, mana bisa Tecu, murid, mendiamkan saja. Kalau masih ada muridnya, perlukah gurunya turun tangan? Apalagi hanya menghadapi seorang Tosu yang begini tengik dan sombong, cukup Tecu yang menanggulangi dan Tecu yang mohon Pangcu tidak merendahkan diri melayaninya. Kalau Tecu gagal, barulah tokoh-tokoh Tia Chiangpang lainnya yang maju. Ou Bengkok tertegun. Bukan main pemuda ini, begitu besar semangatnya. Ia kagum akan kesetiaan pemuda ini, akan tetapi dia mengingat-ingat belum juga mengenal siapakah pemuda ini dan kapan pemuda sederhana ini jadi muridnya. Ia ragu-ragu. Tidak baik menyuruh seorang murid rendahan Tia Chiangpang maju dan sekali gebrak saja tewas. Selain tidak perlu mengorbankan nyawa murid yang masih rendah kepandaiannya, juga hal itu akan menjadikan buah tertawaan saja. Toti yang ini lihai, mengapa kau begini sembrono? Pangcu, Tosu ini hanya lihai lagak dan suaranya saja. Orang macam ini adalah makanan Tecu. Percayalah, Tecu akan sanggup merobohkannya.
Mendengar ucapan dan melihat lagak Keng Hong, terdengar suara ketawa di sana-sini. Mereka yang tertawa ini sebagian adalah anggota-anggota Tiat Chiang Pang, ada pula para tamu yang menganggap pemuda ini terlalu sembrono dan sombong. Kalau Ouqian yang menjadi putra Ou Pangcu sendiri tidak mampu mengalahkan Tosu lihai ini, apalagi seorang Bubeng Xiaokat, kerucut, seperti pemuda muka buruk hitam itu. Ou Pangcu juga berpikir demikian dan karena tidak mau menjadi buah tertawaan, dia membentak. Bocah lancang! Kalau kau sudah pandai Tiat Chiang Kun Hoat, coba perlihatkan kepadaku. Sejak tadi Keng Hong menonton pertandingan adu silat yang menggunakan ilmu silat Tiat Chiang Kun Hoat. Dia memiliki ingatan yang selain tajam juga kuat, sekali melihat dia sudah dapat menangkap beberapa jurus terpenting. Maka dia lalu meloncat ke depan, kedua kaki ditekuk rendah, tubuh tegak dan kedua tangan dimiringkan di depan pusar. Coba silakan Pangcu periksa, tidakkah sudah baik sekali gerakan Tecu? Ia lalu bersilat dengan jurus-jurus Tiat Chiang Kun Hoat yang tadi dilihatnya. Gerakannya cukup gesit, akan tetapi hal ini menimbulkan rasa geli di hati Tian It Tosu sehingga dia tertawa bergelak. Kenapa kau tertawa? Awas, sekali kena disodok tanganku yang mempunyai tenaga sakti Tiat Chiang Kang, perutmu akan mulas dan usus buntumu kumat sehingga engkau takkan dapat tertawa, menangis pun tidak bisa. Keng Hong membentak, tentu saja ucapannya ini memancing suara ketawa terpingkal-pingkal lagi dari para penonton. Ou Pangcu mendongkol sekali. Celaka pikirnya, terancam bahaya kehancuran namanya, masih muncul seorang badut gila. Orang muda, pergilah dan jual kegilaanmu kepada orang lain. Ia membentak. Pangcu, harap suka mundur sebentar. Saya adalah murid Tiat Chiang Pang, dan kini mendengar orang menghina perkumpulan, saya berhak untuk membela nama perkumpulan saya dengan taruhan nyawa. Ulah, apa ruginya andai kata saya kalah atau mati? Paling-paling saya mati, akan tetapi Pangcu dapat memperhatikan gerakan-gerakan Tosu Bao ini. Apakah Pangcu takut saya mati? Saya sendiri tidak takut. Ou Pangcu menarik napas panjang. Tentu saja kini tak dapat berkeras dan sambil mendengus marah dia lalu meloncat ke pinggir untuk memberi kesempatan kepada orang gila ini membunuh diri di tangan Tosu yang lihai itu. Keng Hong menjura ke arah Ou Pangcu, kemudian tubuhnya membalik dan dia sudah memasang kuda-kuda lagi, kuda-kuda dari ilmu Tiat Chiang Kun Hoat yang kaku. Sikapnya mengancam, seperti seekor anak kucing mengancam harimau sehingga Tosu itu kembali tertawa, diikuti suara ketawa para penonton. Tosu Bao. Ketahuilah bahwa Tiat Chiang Kun Hoat adalah ilmu yang amat hebat, jauh lebih lihai daripada golokmu penyembelih babi itu. Macam engkau ini mau menantang Ou Pangcu. Semut pun bisa mati kegelian mendengarnya. Dimaki-maki dan diolok sedemikian rupa oleh seorang, kerucut, hati Tosu itu menjadi panas sekali dan dia memaki marah. Bangsat yang sudah bosan hidup. Apakah hidupmu hanya untuk mati konyol? Tidak tahukah engkau bahwa sekali babat dengan golokku aku dapat membuat tubuhmu putus menjadi 8 potong? Keng Hong menyeringai, sengaja memperlihatkan muka mengejek. Wah, aku tidak percaya akan menemui orang yang lebih tekebur daripada Tosu Bao yang tak pernah mandi ini. Apa kau kira aku seekor babi yang biasa kau sembelih diam-diam, babi tetangga lagi, kemudian kau ganyang mentah-mentah sambil menutupi muka dengan jubah pendetamu? Tian It Tosu sebetulnya enggan bertanding melawan bocah sinting itu, akan tetapi ucapan-ucapan Keng Hong seperti kilikan pada seekor jengkerik, membuat telinganya merah dan kemarahannya memuncak. Berdebah! Jahanam bermulut busuk. Pintu akan membunuhmu dengan tubuh hancur. Hei it! Keng Hong melangkah mundur dengan gaya dibuat-buat, bukan seperti orang bersilat, melainkan dengan pinggul megal-megol seperti badut menari, kemudian dia berdiri tegak, mengacungkan telunjuknya dan bernyanyi. Seorang pendekar tidak memperlihatkan kegagahannya. Seorang ahli perang tidak dikuasai kemarahan. Seorang yang pandai menundukkan musuh tidak bertengkar. Seorang yang pandai memimpin tidak menekan. Tapi engkau ini monyet berpakaian manusia, jubah dan doa menjadi kedok belaka. Sungguh menyebalkan. Karena Keng Hong bernyanyi sambil berlagak seperti seorang pemain wayang beraksi di panggung, banyak para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal, bukan hanya karena merasa lucu, melainkan juga terheran-heran betapa bocah itu begitu berani mempermainkan si Tosu yang lihai dan yang mendatangkan rasa tidak suka di hati para tamu di samping rasa jerih. Akan tetapi Tian It Tosu yang tadinya marah itu kini melongo.
Sejenak dia tercengang ketika mengenal 4 bait pertama dari nyanyian Tuti Keng, kitab suci para Tosu. Ia disindir dengan ayat-ayat kitab sucinya sendiri. Keheranannya berubah menjadi kemarahan memuncak ketika dia menerjang ke depan dengan pukulan maut ke arah kepala Keng Hong yang cepat mengelak, menggunakan gerakan jurus Tiat Chiang Kun Hoat seperti yang telah dilihatnya tadi. Hei Yit, jangan terburu nafsu, Totiang. Bukankah kau hendak mengalahkan Tiat Chiang Kang dengan ilmu golok penyembelih babi itu? Hayo cabutlah golokmu dan hadapi ilmu Tiat Chiang Kun Hoat kami yang mujizat. Bocah gila kurang ajar. Tanpa golok pun aku sanggup sekali pukul membikin mampus engkau. Tiba-tiba Keng Hong menghentikan kuda-kudanya dan berdiri seenaknya, seolah-olah dia tidak jadi bersilat. Ia memandang ke arah penonton dan mengomel. Coba, betapa liciknya Tosu ini. Tadi dia bilang bahwa ilmu goloknya lebih hebat daripada Tiat Chiang Kang, kini kutantang dia tidak berani mencabut goloknya. Jangan licik. Kalau kau menghadapi aku tanpa golok, andai kata aku menang sekalipun apa gunanya? Engkau pandai sekali menjaga agar jangan sampai ilmu golokmu kalah oleh Tiat Chiang Kang. Wah, benar-benar licin seperti belut kepala dua engkau. Dapat dibayangkan betapa marahnya Tian Itosu. Seperti meledak rasa perutnya oleh marah dan tak kuasa pula dia menahan hawa yang keluar dari perut melalui lubang di belakangnya. Nyaring keras bunyinya seperti seekor katak tergencet. Keng Hong sendiri sampai terbelalak heran, lupa untuk melucu ketika mendengar ini. Benar-benarkah Tosu itu membuang kentut? Terlalu amat sangat, ah! Meledaklah suara ketawa semua orang, bahkan Ou Pangcu sendiri terpaksa menggunakan telapak tangan menutupi mulutnya yang tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Benar-benar orang yang tak tahu malu, pikirnya. Padahal Tosu itu tidak sengaja membuang gas beracun, hanya saking jengkelnya saja. Karena kini menjadi buah tertawaan orang, dia mencabut goloknya dan tanpa mengeluarkan suara lagi dia menerjang maju. Agaknya dia ingin mencacah-cacah tubuh Keng Hong seperti orang mencacah daging untuk bakso, demikian cepat dan bertubi-tubi goloknya menyambar. Hai Yitit! Wah, goloknya sih tidak seberapa akan tetapi baunya ini yang membuat orang tidak tahan. Keng Hong mengejek sehingga menimbulkan tertawa di samping keheranan mereka yang menyaksikan betapa Keng Hong yang menggunakan gerakan ilmu silat Tiat Chiang Kun Hoat itu selalu dapat mengelak dari sambaran golok lawan. Mula-mula Ou bengkok duduk melongo dan kedua tangannya mencengkeram lengan kursinya saking tegang hatinya. Kemudian dia terheran-heran menyaksikan betapa gerakan pemuda aneh itu bersilat Tiat Chiang Kun Hoat yang amat kaku akan tetapi anehnya, tak pernah ujung golok Tosu itu menyentuh tubuhnya. Kelihatannya kadang-kadang golok itu tak salah lagi akan mengenai tubuh, akan tetapi secara luar biasa sekali golok itu selalu menyeleweng seolah-olah si Tosu tidak tega dan sengaja menyelewengkan goloknya sehingga luput. Hai, haya. Luput lagi, sayang. Baunya sudah agak kurang, tidak merusak hidung seperti tadi. Lagaknya mempermainkan sekali. Diam-diam Tian Itosu terkejut setengah mati. Ia sudah mengerahkan ginkangnya, sudah mengerahkan tenaganya, namun anehnya, goloknya selalu meleset setiap kali mendekati tubuh lawan, seolah-olah ada tenaga tersembunyi yang mendorong senjatanya ke samping. Makin lama makin cepat dia menyerang dan akhirnya bulu tengkuknya meremang sendiri karena bocah yang bersilat kaku tidak karuan dan jurusnya yang itu-itu juga selalu dapat menghindarkan bacokan-bacokan dan tusukan-tusukannya. Sebetulnya kalau Keng Hong hanya mengandalkan ilmu silat Tiat Chiang Kun Hoat yang dia pelajari hanya dengan melihat jurus-jurus yang telah dimainkan dalam pertandingan terdahulu tadi, mana mungkin dia mampu menandingi ilmu golok dari ketua Kintu Bukoan itu? Tentu dia sudah roboh dalam beberapa jurus saja. Akan tetapi, tentu saja pemuda ini bukan semata-mata mengandalkan ilmu silat yang sama sekali belum dikuasainya itu, melainkan mengandalkan kegesitan dan tenaga sakti yang sudah ada pada dirinya. Adapun gerakan-gerakan ilmu silat yang dia tiru dari jurus-jurus Tiat Chiang Kun Hoat hanya merupakan kembangannya saja. Ilmu silat hanyalah cara mengatur gerakan kaki tangan dan tubuh sepraktis mungkin, selain mengatur posisi tubuh agar dapat sebaiknya menghadapi lawan, juga agar gerakan dapat teratur dan tidak ngawur, dapat mengubah-ubah kedudukan tubuh menjadi penyerang atau penjaga diri. Namun yang terpenting adalah menguasai kegesitan dan tenaga. Seekor monyet yang tidak mengerti ilmu silat sudah memiliki kegesitan sebagai pembawaan alam sehingga amatlah sukar untuk dapat memukul seekor monyet, demikian pula dengan binatang-binatang kecil lainnya yang memiliki kegesitan. Seekor gajah, biarpun tidak pandai ilmu silat,
merupakan lawan yang amat berat karena binatang ini telah memiliki tenaga dahsyat sebagai pembawaan alam pula. Kang Hong sudah memiliki ginkang dan sinkang yang amat luar biasa, sukar dicari bandingnya, apalagi dia telah melatih diri dengan ilmu-ilmu silat tinggi yang mencakup semua dasar ilmu silat sehingga tentu saja dengan mudah dia mampu menghindarkan diri dari setiap sasaran golok Tian Itosu. Hal ini bukan karena kelihayan Tiat Chiang Kun Hoat, melainkan karena gerakannya jauh lebih gesit daripada lawannya itu baginya merupakan gerakan-gerakan yang amat lamban dan mudah dielakkan. Jangankan memakai gerakan jurus Tiat Chiang Kun Hoat yang tidak dia kuasai benar, sedangkan kalau dia menghendaki, tanpa jurus apapun dia akan sanggup menghindarkan setiap tusukan atau bacokan golok lawannya itu. Para murid yang berpihak kepada Ou Bengkok, mulai bersorak-sorak ketika menyaksikan betapa murid tak bernama dari Tiat Chiang Pang mampu mempermainkan Tosu sombong itu. Ou Bengkok sendiri sudah bangkit berdiri, makin lama makin terheran-heran melihat betapa jurus-jurus Tiat Chiang Kun Hoat yang paling banyak ada 5 jurus yang dikuasai pemuda itu, ternyata mampu dipergunakan untuk menghadapi serangan Kim Tu yang demikian lihainya. Dia sendiri belum tentu dapat menang menghadapi 5 jurus yang diulang-ulang tanpa membalas sama sekali. Mulailah timbul kesangsian dan pertanyaan dalam hatinya. Dia tidak percaya, bahkan yakin bahwa pemuda itu sama sekali bukan murid Tiat Chiang Pang, melainkan seorang pemuda sakti yang sengaja hendak membela nama baik Tiat Chiang Pang, maka diam-diam dia merasa berterima kasih sekali. 50 jurus telah lewat dan sudah lebih dari 100 bacokan dan tusukan menyambar dan selalu dapat dielakkan oleh Kang Hong. Tentu saja pemuda ini tidak hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya yang mengelak begitu saja karena kalau hal ini dia lakukan ada bahayanya tubuhnya akan tercium dan terserempet golok. Ilmu golok yang dimainkan oleh Tian Itosu amatlah hebat dan Tosu itu sendiri sudah memiliki tingkat kepandaian tinggi. Tidak, Kang Hong tidak hanya mengandalkan ginkangnya saja, melainkan diam-diam dia menyalurkan sinkang ke arah kedua lengannya sehingga setiap gerakan kedua tangannya membawa sambaran angin amat kuat yang cukup untuk membuat golok itu tertahan dan menyeleweng, tak pernah dapat menyentuh kulit tubuhnya. Tian Itosu sudah mandi peluh. Sebagian kecil karena serangan-serangannya yang tak kunjung henti disertai tenaga sepenuhnya, sebagian besar karena penasaran, marah dan juga gentar. Selama dia hidup, baru sekali ini dia bertemu lawan yang hanya mengelak saja dan bertahan sampai 50 jurus menghadapi hujan serangan goloknya. Hehehe, begini saja ilmu golok yang kau sombongkan, Tosu Bao. Kang Hong mengejek. Wood. Golok menyambar ganas ke arah lehernya. Kang Hong memperlambat gerakannya sehingga terdengar seruan tertahan di sana-sini yang mengira bahwa sekali ini leher pemuda itu akan terbabat putus. Akan tetapi pada detik terakhir, Kang Hong merendahkan tubuhnya dan mengkeretkan leher seperti kura-kura menarik kepalanya, dan sambaran golok itu luput lagi. Wah, sayang sekali, ya. Luput lagi. Tosu Bao, mengapa seranganmu sejak tadi luput melulu? Bukan ilmu golokmu yang buruk, melainkan engkau yang tidak becus mainkan golok. Ciut. Golok membacok kepala. Seperti tadi, Kang Hong memperlambat elakannya dan baru miringkan tubuh setelah golok dekat sekali. Luput lagi. Tian Itosu, engkau sudah yakin sekarang kelihayan Tiat Chiang Kun Hoat yang dapat mengalahkan golokmu penyembelih babi? Bocah setan. Tian Itosu menusukkan goloknya ke perut Kang Hong. Pemuda ini membuat gerakan jurus yang dilihatnya tadi, akan tetapi kalau jurus tadi hanya mengelak, kini dia tambah dengan penggunaan 2 buah jari tangan telunjuk dan jari tengah kanan, diulur cepat dan menjepit punggung golok dari atas. Cet! Golok itu terhenti gerakannya. Tian Itosu membetot-betot sekuat tenaga, namun tak mampu menarik kembali goloknya. Ia melotot dan penasaran sekali. Masa dia kalah oleh tenaga jepitan kedua tangan dan mengerahkan seluruh tenaga, bukan hanya tenaga sinkang, melainkan ditambah tenaga kasar. Kedua kakinya menekan tanah di depan, tubuhnya mendoyong ke belakang. Orang yang dikuasai nafsu amarah kehilangan kewaspadaannya dan karena itu maka seorang ahli silat akan tetap tenang dan sabar, tidak mau dikuasai kemarahan yang merupakan pantangan besar. Akan tetapi, setelah dipermainkan oleh Kang Hong, Tosu itu lupa akan pantangan ini, dan sikapnya yang mengotot untuk membetot kembali goloknya amat menggelikan, seperti sikap seorang anak kecil memperebutkan barang mainan. Kang Hong tersenyum dan menanti saat baik,
Kemudian secara tiba-tiba dia mendorong golok itu dengan kedua jari tangannya sambil melepaskan jepitan. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh Tian Itosu terjengkang dan terbanting ke atas tanah sampai berdebuk bunyinya. Masih untung dia cepat menggulingkan tubuh sehingga kepalanya tidak terbanting ke tanah. Ia melompat bangun dan berdiri terengah-engah, matanya melotot dan mukanya merah, rambutnya riap-riapan, pakaiannya kotor terkena tanah. Melihat ini, Ou Bengkok yang sudah sejak tadi bangkit berdiri itu berkata, "Totiang, apakah Totiang tidak melihat kenyataan dan suka mengalah? Harap Totiang jangan mencampuri urusan dalam perkumpulan kami." "Heh, orang Shio. Engkau boleh maju mengeroyok sekali," jawab Tosu itu yang sudah marah bukan main. Mendengar ini wajah Ou Bengkok menjadi merah dan dia melangkah mundur, duduk kembali di atas kursinya, meneguk araknya dan mengambil keputusan untuk membiarkan pemuda aneh yang menolong nama baik Tiat Chiangpang itu memberi hajaran kepada Tosu sombong ini. Hahaha, Tosu yang sombong. Sudah jelas bahwa ilmu golokmu sama sekali tidak mampu mengalahkan Tiat Chiang Kun Hoat yang kumainkan. Padahal aku belum mengeluarkan pukulan Tiat Chiang Kang yang jarang ada bandingnya di dunia ini. Kutanggung sekali pukul akan membikin putus tali kolormu. Ucapan ini memancing ledakan suara tertawa lagi, bahkan ada yang bertepuk tangan saking gembiranya menyaksikan Tosu yang hendak mengacau Tiat Chiangpang itu benar-benar dipermainkan, tidak hanya dalam ilmu silat, akan tetapi juga dalam perbantahan. Pemuda, murid, Tiat Chiangpang itu telah mempermainkan si Tosu habis-habisan dengan ilmu silat dan kata-kata. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.